Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh asing. Banyak faktor yang membuat aset-aset kekayaan alam Indonesia tersebut jatuh ke tangan asing. Di antaranya adalah karena keterbatasan teknologi dan kurangnya tenaga kerja ahli yang kita miliki. Ditambah lagi perusahaan-perusahaan asing yang menguasai kekayaan alam Indonesia mayoritas merupakan perusahaan internasional yang mempunyai aset besar. Meskipun banyak aset kekayaan alam Indonesia yang dikuasai oleh asing, bukan berarti kita tidak dapat merebutnya kembali. Buktinya ada beberapa aset yang sebelumnya dikuasai oleh asing berhasil kita ambil alih. Apa saja kekayaan alam tersebut? Berikut Infonesia akan merangkum 6 aset kekayaan alam Indonesia yang berhasil direbut dari asing. Tapi sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Inalum. Usai 30 tahun berada dalam genggaman Jepang dan melalui proses negosiasi yang alot, Indonesia akhirnya bisa memiliki secara penuh produsen aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium di Sumatera Utara. PT Inalum merupakan perusahaan peleburan aluminium terbesar di Indonesia. Sebelum dikuasai oleh Indonesia, mayoritas saham Inalum sebesar 58,88% dikuasai oleh Nippon Asahan Aluminium. Namun pemerintah Indonesia tidak memperpanjang kontrak Nippon Asahan Aluminium saat kontraknya berakhir pada 31 Oktober 2013. Pemerintah Indonesia memilih untuk mengambil alih saham yang sebelumnya dikuasai Nippon Asahan Aluminium tersebut. Dengan pengambil alihan tersebut, 100% saham Inalum akhirnya dikuasai oleh Indonesia dan Inalum pun resmi menjadi BUMN. Saat ini Inalum juga merupakan perusahaan induk dari holding BUMN Tambang. Blok Mahakam. PT Pertamina resmi menjadi operator Blok Mahakam per 1 Januari 2018 setelah 50 tahun blok minyak dan gas bumi tersebut dikuasai perusahaan asing. Sebelumnya blok migas yang terletak di wilayah Kalimantan tersebut dikuasai perusahaan asal Prancis yaitu Total E&P Indonesia. Blok Mahakam sendiri merupakan kawasan yang menyimpan kekayaan minyak dan gas. Produksi Blok Mahakam merupakan yang terbesar di Indonesia. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia bersikeras ingin mengambil alih Blok Mahakam. Newmont Nusa Tenggara. Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Barat tersebut diambil alih oleh perusahaan energi nasional Medco Energi. Setelah itu kemudian Newmont Nusa Tenggara diubah namanya menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara. PT Aman Mineral Nusa Tenggara sendiri merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Medco Energi Internasional Tbk. Sebelumnya perusahaan ini dimiliki oleh Newmont Mining Corporation dan Sumitomo Corporation. Dikutip dari liputan6.com, Jokowi menuturkan, meski Newmont diakuisisi oleh perusahaan swasta, tetap ada peran pemerintah dalam proses peralihan kepemilikan tersebut. Jokowi pun berharap ke depan akan ada lagi aset negara yang dikuasai asing beralih ke pihak nasional. PT Aman Mineral Nusa Tenggara bergerak di bidang tambang, khususnya tambang emas dan tembaga. Blok Sanga-Sanga. Pertamina Hulu Sanga-Sanga yang merupakan anak perusahaan dari Pertamina akan menjadi operator baru Blok Sanga-Sanga mulai 8 Agustus 2018. Sebelumnya blok ini dikelola oleh perusahaan asal Amerika Serikat yaitu Virginia Indonesia Company sejak tahun 1973. Blok Sanga-Sanga berpusat di Muara Badak, di pesisir timur Kalimantan Timur, 40 km utara Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Sekarang wilayahnya tinggal 1942 km persegi dari 631.000 hektar di tahun 1972. Pada tahun 1973, Virginia Indonesia Company awalnya menemukan minyak dan pada tahun 1977 mulai menemukan gas. Saat ini Blok Sanga-Sanga merupakan salah satu dari 12 blok yang menjadi kontributor utama Blok Rokan.
Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar menuturkan, pemerintah telah memutuskan Blok Rokan untuk dikelola Pertamina setelah 2021. Blok ini telah dikuasai Chevron yang merupakan perusahaan asal Amerika Serikat sejak tahun 1971. Pemerintah melalui Kementerian ESDM memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak Chevron di Blok Rokan yang habis pada 2021 dan menjadikan Pertamina sebagai operator selanjutnya. Blok Rokan merupakan ladang minyak terbesar di Asia Tenggara. Terdapat 2 lapangan minyak raksasa di Blok Rokan ini. Kedua lapangan itu adalah Minas dan Duri. Lapangan Minas yang telah memproduksi hingga 4,5 miliar barel minyak sejak mulai beroperasi pada tahun 1970-an. Pada masa jayanya produksi minyak di lapangan Minas pernah menembus angka 1 juta barel per hari. Sekarang lapangan tua ini masih bisa menghasilkan minyak sekitar 45.000 barel per hari. Freeport. Sejarah besar diukir oleh Indonesia dengan mengambil alih mayoritas saham PT Freeport Indonesia. Pemerintah akan memulangkan aset tambang emas di tanah Papua yang selama ini dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Melalui PT Inalum, Indonesia akan menjadi pemegang saham mayoritas Freeport dengan menguasai 51% saham. Sebelumnya Indonesia hanya memiliki 9,36% saham perusahaan asal Amerika tersebut. Artinya Indonesia menguasai saham mayoritas. Untuk membeli saham mayoritas tersebut, Inalum harus mengeluarkan dana sebesar 55 triliun rupiah. Pendanaan tersebut pun akan didanai oleh bank asing. Hingga kini proses negosiasi masih dilakukan antara Inalum dan Freeport. Demikianlah 6 aset kekayaan alam Indonesia yang berhasil direbut dari asing. Semoga di masa mendatang Indonesia bisa semakin mandiri dalam mengelola kekayaan alamnya. Walaupun mengelola sumber daya alam memang bukanlah hal yang mudah. Semua tantangan tersebut dapat diatasi jika bangsa Indonesia mau dan ingin memajukan negaranya.